Harapannya podcast ini jadi lebih ringan sama-sama berat. Tahu? Iya. Emang babi gara-garanya. Udah harap ya saya. Iya, anggap gue ikutin. Gue bener-bener gak makan babi sama sekali gitu misalnya kan. Atau gini deh, pertanyaan lebih simpel. Yang soal revisi LGBTQ. Gue gak yakin lebih simpel tuh. Opini. Kadang-kadang contoh ya kita cuma terpaku pada dua. Yang mana nih yang salah nih? Apakah kemudian penganut Islamnya atau Islamnya yang salah gitu kan ya? Atau tadi antara kemudian aturannya yang kemudian berubah-ubah atau kemudian penegaknya berubah-ubah. Kenapa kita tidak pilih escape aja? Dua-duanya yang salah. Dua-duanya salah. Nah, dalam pandanganku Islam itu pasti benar. Problemnya adalah kita yang tidak memahami itu. Kita yang tidak bisa comprehend itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya kalau orang baru harus gue Dia aja ketemu aku gak pernah salam. Iya. Sumpah. Pokoknya kalau ada orang datang ke tempat kita terus Assalamualaikum, salam-salam, anak baru. Emang anak baru. Oh iya bener, anak baru. Orang sampai langsung tahu loh. Gue story dikit. Terus cuma frame gue di sini. Wah, YNHQ. Langsung Sudah orang sangat tahu. tersohor ya. Udah tersohor. Udah tahu gue udah bakal jadi kaum radikal nih. Asik. Lu udah sholat kan? Udah sholat lagi. Kaget gue. Memang benar udah sholat. Bener. Ada dokumentasinya. Tapi kita sholat jenazah kan? keep it between us. Keep it between us. Iya kan, agama kan harus ini kan. Oh iya. Tapi tadi kan nggak terlalu tadi kan belum ikut. Yeah. Belum ikut, Sebelumnya. nyimak-nyimak doang. Kan briefnya kan sebenarnya kayak gini. Gue tuh kita mau minta maaf dulu. Gue mau minta maaf dulu ke audiens karena terlalu berat. Gue ngerasa kayak tadi Tapi emang audiens lu harusnya menerima gak sih? Emang ada konten lu yang ringan? Jangan meremehin audiens lu. Bener juga. Audiens lu tuh pinter-pinter tahu. Iya. Bagus. Serius. Bukannya Nih, smart people enggak. channel yang satu lagi? No. Audiens dia tuh dua. Ah. Ada yang pinter, ada yang bego. Yang pinter beneran dengerin materinya, yang bego yang penting mau lihat Remonnya. Yang tersinggung berarti Nah, kan jangan kalau smart people nanti itu channel sebelah. Betul, nggak usah diambil lah. Klaim mah boleh ya. kalau aku lihat jangan overclaim aja. Aku lihat dia tuh bahasanya bahasannya tuh parah banget loh. Iya berat-berat tau. Lo coba lihat, apakah benar tingkat kepercayaan segini? Aku Iya. bilang kalau itu aku buat di tempatku nggak ada yang nonton tuh. Sumpah ya. Gue Iya, nggak tahu kenapa kayak udah berapa video mungkin. Semoga gue salah apa nggak tahu. Iya. Kayaknya lu tuh selalu mention orang Indonesia tuh banyak yang bodoh. Iya gak sih? Banyak Itu banyak topik ya. utama. Entah lu di beberapa podcast atau Iya. apa. Gue tuh pikir gue tuh sampai belum nangkep kayak apa gue yang bodoh ya. Gue nggak nangkep. Jadi saking bodohnya gue menangkep bodoh. Orang Indonesia bodoh. Gue lama-lama bilang, iya gue bodoh. Mengamini gue. Itu part of my rebranding. Sebenarnya gue udah ngomong ya? sama tim kan dari 4 bulan lalu. Gue udah ngerasa kayak gue nggak merepresentasikan identitas gue. Oke. Oke. Nah ini nyambung nih sama topik nanti nih. Oke. Karena kalau gue bilang oke gue business finance, tapi sekarang gue udah nggak ngerasa terlalu business finance. Gue udah nyerempet ke politik, gue udah Iya. nyerempet ke agama, gue udah nyerempet ke relationship, gue udah nyerempet ke family gitu. Iya. Terus gue ujung-ujungnya satu benang merahnya adalah gue mau bikin orang pinter. Jadi makanya waktu itu konteks buildingnya adalah gue banyak-banyak bilang orang bodoh gitu. Betul. Tapi gue sendiri bangga ngeklaim bahwa gue tuh bodoh sebenarnya. Oh, Karena makanya lu kan- mau belajar bareng. Iya belajar bareng, bilang kayak, hey man, problemnya itu orang bodoh yang nggak menyadari dia bodoh. Dan itu Ustaz Felix itu Iya. ngomong kan. Nah, jadi kita harus iya. men-challenge terus. Jadi status quo-nya sekarang kalau misalnya orang ngerasa bertanya itu membangkang, kita harus Iya. patahin itu dulu. Betul. Termasuk topik yang hot tadi gue bilang kayak Apa? Islam itu ternyata bukan agama yang sempurna. Menurut lu gitu ya? Islam bukan Diskusi Menurutku kita kayak lebih gitu. kepada gini, kalau dari segi penampakan, betul. Betul. Jadi ketika orang jadi gini, ibaratnya ini kita jangan bahas tentang POV orang Islam ya, tapi POV orang umum. Ketika dia ngeliat Islam, dia bilang di mana letak kesempurnaan seperti yang lu klaim. Jujur ya, jangankan bahas semua syariat deh. Gua bahkan menghindari penggunaan nama Islami di anak gue waktu itu, waktu awal ini. Serius? Iya, saking kayak aksesnya bakal susah gak sih gitu loh. Jadi apa anaknya Matthew gitu namanya. Enggak terlalu Inggris sekarang tuh. Sadar dong, masa nama Matthew muka. Iya. Gibran. Udah. Parah. Lu kenapa nggak boleh? Iya, kenapa? Kenapa coba make ngomong lu? Benar. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Enggak. Jadi maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Iya. Kayak ada rasa kayak nggak keren gitu. Iya. Soalnya Nah, selalu itu. kan identiknya yang
Dulu tau nggak kenapa aku pakai nama Fatih ketika aku masuk Islam? Karena menurutku Abdul nggak keren. Padahal itu nama Tuhan loh. Maka Abdul maksudnya, kan hamba. Ya Abdulnya hamba apa Hamba, gitu. Abdullah nama Tuhan misalnya. lagi. Nama Iya. ini hamba Tuhan. Hamba maksudnya. Tuhan. Aku contohnya mohon maaf. Ini namanya juga newbie ya waktu Iya. itu. Ismail nggak keren. Karena aku punya teman Ismail panggilannya Mael. Ya kan orangnya nggak keren, maka aku nggak mau karena itu sudah kayak terpatri bahwa Ismail tuh jadi kayak dia gitu maksudnya. Iya. Temenku ada yang namanya Ibrahim. Panggilnya Boim. Boim. Dan juga nggak keren orangnya. Oh. Ketika keluar berantakan gitu kan ya, mohon maaf ya, nggak terlalu pintar di kelas gitu kan ya. Dan ya semua yang jelek-jelek lah di kepalaku tentang Islam tuh begitu. Maka aku juga menghindari pakai nama Islami dalam tanda kutip. Karena yang waktu itu menurutku keren Albert. Siapa lagi? Matthew. Albert Einstein. Gitu aja terus. Raymond, Raymond. Raymond. Aku dulu punya teman namanya Raymond. Artinya pemimpin kalau kata mama. Iya pemimpin perang salib tapi lu tahu. Iya. Raymond. Jangan salah. Raymond misalnya. Lalu kemudian apalagi bisa ya segala macam lah ya kayak anak-anak zaman sekarang. Nah, memang betul itu muncul setidaknya artinya kita tidak mengatakan Islam tidak sempurna tapi penampakan itu Di belum zaman orang lihat. sekarang ini memang nampaknya gitu tak. Iya, kalau udah terlihat ngapain aku dakwah? Iya enggak? Iya juga sih. Maksudnya kalau Islam udah bener, Iya. maksudnya tangkut ya, dianggap bener, ya udah kerjaan kita lebih santai ya. Less, Maksudnya, betul. oke, Justru oke. adanya kita itu justru karena memang ini tidak normal, guys. Iya juga ya. Tidak Tapi normal bahwa kenapa ya? persepsinya adalah sebaliknya gitu intinya. Jadi gini ya, ibaratnya gini, hanya sesuatu produk yang masih terlihat dalam tanda kutip punya problem yang perlu promosi, yang perlu PR. Kalau produk itu sudah terlihat sebagaimana seharusnya, dia perlu PR atau enggak? Bagus. That doesn't even need a PR. Benar. Iya. Karena the product is PR itself. Tapi Islam sekarang itu adalah satu produk bagus menurutku ya, yang masih perlu PR karena dianggap tidak begitu. Nah, perlu PR atau perlu product adjustment? Contoh. Oke, bagus. Itu pertanyaan kemarin ya. Karena waktu itu kayak gini nih. Gue inget banget tuh yang pas rame revisi Alkitab untuk Oke. LGBTQ. Oke. Oh, tahu. Gue pernah megang lagi kitabnya. Iya. Oh ya? Iya. Itu gimana sih update-nya masih kayak gitu sekarang apa udah direvisi balik? Gue nggak tahu. Yang jelas waktu ke podcastnya siapa tuh ya? Dondi. Kodonitan. Itu juga gue dipegangin. Lu tau nggak ini? Lu dipegangin. Jadi emang LGBT gitu. Nah, itu kan kayak effort perubahan produk untuk bikin lebih keren. Oke. Kalau gitu aku jelasin lebih dalam lagi. Bukan PR lagi tuh menurut Betul. gua. Kita in depth ya, berarti product adjustment kan. Aku in depth lagi ya. Aku in depth lagi tentang satu hal namanya yang mana yang bisa di adjust, yang mana yang kemudian nggak bisa di adjust. Karena di dalam hidup manusia tuh senantiasa ada sesuatu yang kita bisa adjust dan sesuatu yang kita nggak bisa adjust. Maka ada satu doa. Doanya begini, ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa mengubah apa yang bisa aku ubah dan bersabar dalam perkara-perkara aku tidak bisa ubah dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Karena membedakan keduanya yang paling sulit. Mana yang bisa di-adjust dan mana yang nggak bisa di-adjust. Aku punya cerita yang lain lagi. Ada satu orang pelayar. Pelayar ini kemudian ketika dia lagi berlayar karena kabutnya tebal sekali, dia cuma punya radio dong. Terus kemudian dia muncul radio di depan. Siapa kapal di depan yang kemudian punya jarak segini ratus meter di depan, belok ke kiri. Belok ke kiri. Dia bilang, loh kamu siapa? Kamu yang hubungin aku duluan. Kamu harusnya belok ke kiri. Jangan aku. Enggak, kamu yang belok ke kiri. Enggak, kamu yang belok ke kiri. Jangan nyuruh aku belok ke kiri. Kamu yang adjust, bukan aku adjust. Terus kemudian yang satu bilang, saya mercusuar. Gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kan kita adjust mercusuar, kita harus adjust kan. Tapi aku nggak sebut di belakang goblok gitu. Oh, ada gitunya ya? Ada. Bagus banget. Tapi bagus. Iya, itu bagus. Gua mercusuar goblok kan itu kan. Lagi puasa. Enggak, aku cerita Oh, lu, bukan lagi aku yang cerita. ngomong kan. Parah. Iya kan parah lu ah. Parah. Jadi artinya ada sesuatu kita bisa adjust, ada yang enggak. Nah, kemampuan kita untuk membedakan keduanya kan pentingannya. Nah, jadi aku coba cerita sedikit tentang masalah adjustable dan tidak adjustable. Di dalam Islam itu ada yang namanya perkara yang namanya konsep. Ada yang perkara yang namanya cara, tools untuk sampai konsep. Nah, jadi sama kayak komputer. Komputer itu kita harus senantiasa update. Ada yang diupdate, ada yang nggak diupdate kan itu kan ya. Sorry, bukan komputer kalau gitu. Handphone itu ada yang diupdate, ada yang nggak diupdate. Yang nggak diupdate apa? Yang nggak diupdate adalah konsep Hardware dan metodenya. Oke. Konsep dan metodenya tidak diupdate. Handphone adalah alat untuk bisa komunikasi. Tapi USB-C itu dulunya USB-B.
Dulunya lagi yang pakai colokan yang bulat adapter gitu Iya, kan ya. ingat zaman-zaman Nokia Dulu tuh, keren. apa namanya screen dulunya bukan OLED. Sekarang ada OLED, ada segala macam lah screennya. Dan itu update. Nah, maka di dalam Islam itu sebenarnya yang kita lihat adalah yang mana yang perlu diupdate, toolsnya perlu diupgrade dan harus diupgrade. Tapi esensinya itu tidak perlu diupgrade karena memang yang dihadapi zaman dulu sama zaman sekarang tidak berbeda sebenarnya. Pembunuhan zaman dulu sama pembunuhan zaman sekarang is alike. Zina zaman dulu dengan zina sekarang sama, perbedaannya caranya. Nggak, gue udah ada pertanyaan. Oke, ini lebih konkret, ini lebih simpel ya. Oke. Makan babi, Makan babi. misalnya ya. Oke, makan babi. Gue ingat dari beberapa agama tuh kayak bilang babi kotor dan lain-lain itu karena basically situasi waktu itu. Tapi kalau misalnya udah ada perkembangan kayak modernisasi dan lain-lain, babi itu bersih, babi itu sehat, misalnya babi itu nggak itu, ternyata behaviornya berubah. Ternyata kita bisa ubah otaknya bahkan dari babi. Kalau Misalnya udah kayak jadi gitu. ciki kan udah nggak jijik. Iya. Nah, betul. itu kayak gitu. Nggak bisa. Betul. Kayak gitu. Nah, menarik. Sampai dia tanda kutip ya sebersih itu, apakah kita tetap nggak bisa memakannya? Nah, menarik. Jadi aku pernah dengar satu podcast yang dia jelasin segala sesuatu itu harus berdasarkan budaya, kata dia. Jadi segala sesuatu dipengaruhi oleh budaya, tapi penjelasannya seringkali fail. Contoh kayak gini ya. Ada yang mengatakan begini, babi itu menjadi haram karena dulu babi itu banyak makan air. Dan di padang pasir, air itu adalah komoditas berharga. Ketika dia kemudian melihara babi, itu berarti tidak sesuai dengan orang di daerah situ. Karena lu kok melihara babi sih, apalagi Boros makan air. babi, boros air. Lah, pertanyaanku sederhana, bukannya kalau air babi itu kemudian boros air, dimakan aja harusnya. Gitu Iya. kan ya? Sehingga habis semua. Berarti bukan itu penyebab haramnya babi. Yang kedua, bukan hanya babi yang boros air, unta juga minum air. Gitu kan ya. Kambing juga minum air. Dan by the way, sebenarnya tidak ada hewan ternak yang boros air sebelum terjadi komersialisasi. Pernah nonton ada dokumenterinya, aku lupa namanya, aku lupa. Tapi ini ada. Kirain bakal inget. Enggak, Iya. ada. Aku lupa. Nanti aku cari ya. Tapi yang jelas pernyataannya begini, aku ingat. Satu hamburger itu menghabiskan satu hamburger yang kita makan dalam proses komersialisasi, food commercialization itu, food industrialization itu, satu patty burger itu menghabiskan 11 hari shower hidup nonstop. Untuk satu patty kata dia. Jadi untuk melihara food industrialization termasuk kemudian peternakan itu ngabisin air banyak banget yang harusnya bisa manusia makan. Jadi water scarcity itu salah satu problemnya adalah karena peternakan banyak. Tapi sebelum itu terjadi nggak pernah ada problem water scarcity. Iya. Berarti kita tidak bisa katakan bahwasanya ini terkait dengan budaya tertentu misalnya. Nah, tapi perlu kita lihat kalau gitu kalau seandainya dikatakan bahwasanya babi ini haram karena budaya, berarti di Indonesia yang berkelimpahan air harusnya nggak apa-apa dong pelihara babi. Nah, tapi gini sebenarnya. Di dalam Islam itu memang ada perkara-perkara yang dalam tanda kutip tidak masuk akal. Atau tidak bisa dimasuk akalkan. Tapi bisa ini yang rasional. gue bakal challenge terus biasanya nih kayak gini nih. Bagus tuh. Tapi tetap bisa dirasionalkan. Nggak Contoh. masuk akal tapi bisa rasional. Oke. Contoh, aku bangun pagi, lalu kemudian seluruh yang aku lihat di sekelilingku ketika aku buka pintu rumah, semuanya basah. Lapangan basketku basah, rumah tetanggaku basah, semua daerah di bawah jurang di bawah itu semua basah, semua pohon-pohon semua basah. Maka aku punya kesimpulan, meskipun aku nggak lihat bahwasanya semalam hujan. Oke, ngerti. Karena nggak I mungkin know where orang you're going. nyemprot semua itu kan ya. Itu rasional, meskipun kita tidak lihat kejadiannya. Itu namanya adalah satu fakta yang ditunjukkan dari satu fakta lain yang terindra. Jadi namanya fakta sambungan. Nah, di dalam kebenaran juga sama. Contoh, kalau andaikan seorang dokter ngasih kita resep, kita nggak akan bisa comprehend kenapa dia ngasih kita resep itu. Iya. Baca tulisannya nggak bisa. Baca tulisannya nggak bisa, kita dokter. Itu kan ya. Nah, ketika kita kemudian baca tulisan dokter nggak bisa, kita kemudian nggak bisa comprehend dengan resep dia. Yang penting kita tahu dia dokter, maka dia punya hak untuk ngasih resep. Nah, sama kayak Allah. Jadi resep dari Allah tuh nggak harus kita mengerti, tapi yang jelas kita tahu itu dari Allah. Oke, kita tahu. Tapi kalau misalnya kita mempertanyakan itu, kita salah nggak? Nggak salah. Kita mempertanyakan itu nggak salah. Itu boleh-boleh saja. Yang salah kalau kita nggak makan resepnya. Ngerti analoginya kalau dokter udah kayak gitu terus kita rebel terus kita nggak makan gitu, terus salah, dimarahin mama kita gitu. Bilang, Dok, ini kenapa? Dokternya paling bilang, kalau gue jelasin nanti terlalu lama, gitu kan ya. Kayak gini deh. Aku punya contoh yang lain. Lu pernah naik pesawat? Nah, Pesawat itu tergantung dari mana? Atas atau bawah? Hah? Tergantung. Kalau orang Indonesia bilang tergantungnya atas. Kalau pesawat tergantung yang bawah. tergantung yang bawah. Ketika dia mau landing, ketika dia di atas, ketika dia mau landing, itu tergantung bawahnya. Navigasinya itu dari bawah. Ada di bawah namanya ATC. Maksudnya tuh di daratan. Air Traffic Control. Oh. Di bawah tuh dia ngasih tahu, kamu belok ke sini berapa derajat, lurus
selama berapa menit, naik ke atas selama berapa ratus meter, turun sekarang juga dan segala macam. Dan dia blindly bisa ngikutin itu. Ya. Itu benar. Kalau pesawat itu benar. Harus blindly ngikutin Iya. ATC. Kalau andai kan dia bilang, bos, ini nggak ada pesawat, kenapa aku nggak kesini aja? Itu bahaya banget. Karena pesawat kalau udah ngeliat pesawat lain udah tabrakan itu udah pasti. Iya, gitu kan iya. ya, nggak bisa ngelak lagi kan. Kenapa gitu kan, aku harus belok? Orang nggak ada pesawat. Nah. Iya. Nah, kenapa harus turun ke bawah? Wow, gue kan ateis. Nah, nah, jadi at one point merasa ragu dengan satu aturan atau mempertanyakan that's okay atau mempertanyakan jangan-jangan ini sesuatu yang bisa ditweak misalnya. Karena nanti aku cerita ada banyak hal yang harusnya menurutku bisa ditweak secara kemudian logika atau secara hukum sejarahnya bisa ditweak tapi nggak ditweak sampai sekarang. Nanti kita bahas nih. Tapi aku bahas ini dulu yang tadi ketika ada aturan dia boleh aja mempertanyakannya tapi dia tetap harus menjalankannya karena dia tahu sudah dari sumber yang benar. Benar, oke. Anggap gue harapannya podcast ini jadi lebih ringan sama-sama berat. Tahu? Iya. Nang babi gara-garanya. Udah Gara-gara saya. babi. Iya, anggap gue ikutin. Gue bener-bener gak makan babi sama sekali gitu misalnya kan. Atau gini deh, pertanyaan lebih simpel. Yang soal revisi LGBTQ. Gue gak yakin lebih simpel tuh. Opini. Gini lebih simpel. Yang keluar LGBT. Makin runyam gak nih podcast? Iya, Tapi gimana bagus, tadi? bagus. Ya, what's your opinion? What's your Apa opinion yang lo soal itu? harapin dari Apa? Raymond dan Feli ketemu? Iya, Iya, juga sih. makanya. Bener sih. Nah, Apa tadi? Bang? kalau yang pas revisi LGBTQ itu. Oke. What's your opinion? Yes, no, maybe, why? Nah No. gini, LGBT itu harus Tunggu untuk tidak julid ya. Nanti lu sensor lah ya, Iya. anak-anak YouTube ya. Iya. Ini LGBT harus dirubah tuh mindsetnya, bukan kitabnya. Gimana betul. sih? Ada Tapi udahlah. Aku baru menarik. Apa Aku tuh? baru ketemu omku. Dia orang Australia. Real baru kemarin kejadiannya. Dia bilang gini. Dia punya anaknya Gen Z. Sorry, anak milenial sama kayak aku kalau nggak salah ya. Gen Z atau milenial lah pokoknya gitu. Nah terus dia bilang gini, Pak, kalau kan dia ngobrol, bapak anak ngobrol nih. Bapaknya ngomong tentang pandangan dia terhadap LGBT, yang tentu saja dia nggak setuju. Dia Kristen by the way. Nah terus kemudian ketika kenapa bapak nggak setuju? Ini alasannya gini-gini nih. Dia bilang hati-hati loh Pak. Kalau kamu ngomong sama aku itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngomong di luar, kamu di cancel loh. Iya. Itu kan di Australia. Dia bilang bodoh amat aku mau cancel atau mau apa. Dia bilang kalau mereka mengatakan bahwasanya mereka bisa identifying mereka as kemudian laki-laki atau perempuan, aku nggak peduli. Kalau kamu pergi ke rumahku dan kalau kamu ganggu keluargaku dan kalau kamu dakwah ke keluargaku, I'm identifying myself as hunter and I will hunting you. I will hunt you. Nah, karena dia terus dia bilang gini, aku menarik itu dan itu yang aku ngomongin keluar. Dia bilang gini, kalau semua orang bisa bertindak karena keinginannya sendiri atau kemudian karena perasaan sendiri, what's the limit? Dia bilang gitu. Limitnya apa? Itu maksudnya. Batasnya apa? Dan there's no limit dia bilang. Dan tapi bukan itu yang dipermasalahin. Ini gue potong ya, Ya, nggak bukan apa-apa. itu yang dipermasalahin soalnya. Ini permasalahin balik lagi ke topik apa agama yang butuh PR. Ini produk yang butuh Oke. PR. Sebenarnya kan pas itu dilegalin, itu kan bukan dilegalin, direvisi. Ya. Itu kan bentuk PR. Bentuk Sebenarnya PR. kan. Bentuk Tapi- PR loh. Tapi tadi What's dia the limit tapi ya? dia Nah itu what's the nggak ada limit, what's the line? Iya kayak What's terus ini? seberapa banyak kita akan merevisi kitab juga gitu. Nah, Iya nggak sih? karena gini, toleransi itu menjadi sesuatu kata toleransi kalau dia punya poin, kalau dia punya satu titik anchor. Jadi kata tolerare itu adalah sebuah penggambaran. Tolerare itu adalah penggambaran seberapa jauh daya lentur. Tolerare. Oh, itu make sense. Nah, Oke. jadi ketika kita harus megang sini, ini dari sini dia bisa melentur seberapa banyak nih. Nah, maka itu namanya tolerare. Toleransi muncul dari situ. Ya. Makanya kemudian yang terkenal itu kan ya, apa namanya? Aku jadi lupa siapa namanya. Kok jadi lupa semua ganti kata mulu ya? Andrew Tate. Andrew Tate. Dia bilang begini. Kenapa lu cuma gini doang? Aku ingat ya. Panutannya bestie gue. Aku kayak burung ya. Jadi dia berkata gini, if you are tolerating everything, you stand for nothing. Iya. Artinya kalau misalnya, jadi gini, kalau kita punya karet di sini kita tarik nih, ini namanya toleransi harus di titik ini nggak bisa lagi, nggak bisa. Tarik lagi, maka dia broken, dia putus. Tapi Iya. kalau lu kesini, itu namanya pindah, bukan Iya toleransi. pindah bukan toleransi lagi gitu. Nah, berarti agama punya kemudian standar-standar tertentu, termasuk LGBT. Kemudian kenapa kemudian agama tidak akan mungkin untuk dalam tanda kutip mengubah pandangannya tentang LGBT karena that's the point. Bahwasanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang, gitu kan? Iya. Terlalu Budi Jawa, lah, Mas. Budi lah. Jawa. Terlalu Jawa, Mas. Adam Oh, dan Jawa. Matthew.
Meki lah. Kasihan lu dari tadi Iya, pakai nama Meki, anjir. Gue gak tau kenapa gue kepikiran nama itu ya. Nah, oke, artinya kemudian poinnya justru adalah laki-laki dan wanita adalah satu-satunya kombinasi yang memungkinkan adanya anak. Tidak ada kombinasi lain. Kecuali kalau ada kombinasi lain, membelah diri misalnya, amuba gitu kan. Ngerti. Tapi aku jadi ngerti sih, iya. Kat. Maksudnya kan zaman juga berubah. Tadi Iya sih. segmen itu aku setuju, tapi terus kan ada opini juga kayak kan gak harus punya anak. Betul. Maksudnya betul. ya, Betul. itu kan Budaya, jadi make sense benar. kalau orang mau punya anak kan. Kalau make gue mau sense. punya anak kan berarti gue bisa aja sama siapa aja dong. Benar. Kayak ada kan makanya di Jepang yang dia memilih sama boneka kan. Benar. Karena dia ngerasa sekarang boneka yang pakai AI itu lebih mengerti kita. Karena bahkan kalau dia salah dia minta maaf. Maaf, saya tidak tahu. Kalau cewek kan lebih ke udah dia yang salah terus Betul, dia nggak mau betul. minta maaf. Iya. Kayak gitu-gitu maksudnya. Iya, aku sepakat. Tapi makanya yang dibahas itu adalah satu-satunya cara yang mungkin bagi yang mau punya keturunan. Oh. Itu nggak mungkin kecuali kemudian dia laki-laki dan perempuan. Perempuan. Nah, kalaupun dia diuji dengan tidak punya anak misalnya, lalu kemudian dia uji dengan tidak mau punya anak, sebenarnya itu ya oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi di dalam agama ini cuma melihat antara laki-laki dan perempuan karena hukumnya cuma dua itu. Misalnya contoh yang paling sederhana lah ya, ini guyonan sih. Laki-laki meninggal, Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Kalau yang meninggal tidak teridentifikasi, kita mau doanya gimana? Huha. Wah. Itu kan susah kan. Jadi yang paling Doakan adanya feminin sama maskulin doang. dan kalau kita ngomong realnya, ini kejadian kemarin di fitness mana di Amerika yang salah satu fitness yang cabangnya paling banyak. Ini kejadian ini mulai nih muncul nih problem gray area. Ada bapak-bapak bener-bener wajahnya kayak predator seks. Kayak predator anak-anak. Tengahnya botak gitu kan ya, kiri kanan doang, agak gemuk-gemuk dikit. Ini bukan ini ya. Enggak, gue udah bilang, udah selanjutin aja jangan bahas detailnya. Nanti ada seorang bapak lagi megang kepalanya. Aku. Ya, jadi ada bapak-bapak yang Iya. kayak predator seks Oke, gitu ya. iya. Dia masuk ruang ganti perempuan. Ada satu remaja masuk, dia rekam pakai handphonenya. Get out. Pergi keluar. Aku nggak mau kamu di sini. Aku merasa takut. Dia bilang, I'm identifying as a woman. Enggak, aku nggak mau. Kamu keluar dari sini. Aku merasa takut. Kamu harus keluar dari sini. Dia rekam itu dan kemudian dia laporin kepada pengurus gymnya. Akhirnya apa terjadi? Pengurus gym cancel member remaja tadi. Ya remajanya yang di cancel. Remaja yang di cancel. Karena dianggap bahwa dia tidak menerima LGBT. Astaga. Karena dia crazy. melanggar hak asasi. Dia viralin ke X, ke Twitter. Hasilnya apa yang terjadi lu tahu? Itu gym sekarang bermasalah kehilangan berapa Member. juta dolar. Gara-gara orang revoke semua membership dia. Karena kenapa? Dia bilang ini nggak masuk akal. It's starting don't make sense. Gitu kan. Ini mulai nggak masuk. Kenapa? Karena kita lihat dalam hal ini anak kecil ini juga punya hak dong. Dia takut ketika ada bapak-bapak itu gitu maksudnya. Ngerti. Yang gue mikir tuh, dia bilang itu starting not make sense ya. Maksudnya, lu baru mikir sekarang kayak proses lu lama ya mikir kayak gender tuh apa kayak lama gitu ya. Lu pernah lihat meme alien nggak? Alien datang ke Amerika. Kenapa tuh? Ya gitu. Ada berapa gender di sini? Kita punya berapa ya? Ini berapa? Oh iya, gue tahu. Ada ratusan. Terus dia bilang, oh gitu. Emang kalian cepat banget berevolusi? Enggak sih sebenarnya gini. Mereka coba jelasin. Terus akhirnya saya tahu. Di antara kalian itu cuma ada 3 jenis sebenarnya. 1 laki-laki, 2 perempuan, yang ketiga lu sakit jiwa. Itu bukan aku yang ngomong ya. Artinya Ini tayang gak sih YouTube-nya? Nggak, maksud tuh gini. Tapi tentu saja yang perlu kita adjust itu sebenarnya perlakuan kita terhadap orangnya. Nah, Karena ini sebenarnya. Lu bilang apa kemarin apa yang rumit itu locus locus of control. of control. Ya kan ya? Artinya kita judge orang by its actions, not by his intentions. Tapi kalau kita mau judge diri kita sendiri karena kita tahu intention kita sendiri, kita by intention, not by our action. Parahnya kita. Nah, kita begitu juga pada orang yang berbuat dosa. Orang berbuat dosa tuh yang kita benci, kita harus tahu yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Ngerti? Oke, gini. Lebih berbahaya mana? Aturan yang berubah-berubah atau penegak aturan yang berubah-berubah? Contoh konteksnya. Balik lagi, kalau misalnya Bagus kita ngomong nih. agama-agama lain nih ya, Bagus yang direvisi. Oke. Tapi semuanya menganut dengan baik Bagus gitu nih. loh. Oke. Itu opsi A. Oke. Opsi B, aturannya diam terus. Tapi yang menganut berubah-berubah. Oke. Persepsinya beda, tapi aturan nggak berubah. Gitu. Oke. Lebih bahaya mana? Contoh, balik lagi, Erik tadi yang minta bahas kan. Oke. Islam kan dulu pernah ada golden age-nya di Iya. mana kayak sains itu yang melajari lah gitu kan. Iya. Ada itu. Sekarang goib-goib, Betul, sekarang mistis. mistis dan lain-lain. Aturannya nggak berubah. Berarti penegak aturan yang berubah. Di Lebih belakang- bahaya mana? Di belakang lu Ada apa? ada penampakan. Raymond. Ya, aku ngerti. Yang penting nggak gay. Ya, Tadi jadi kayak lebih gaya bahaya banget. mana? Oke, kita bahas Ray.
Ada kemudian orang-orang yang hidup dalam satu tempat yang aturannya udah jelas. Itu aja bisa dimainin. Apalagi kalau aturannya nggak jelas. So what's the limit? Nggak ada. Berarti, contoh ya, Indonesia itu kombinasi antara aturan nggak jelas dan orang nggak jelas. Nah, gimana? Maka kita nggak ada yang megang siapapun nih. Tapi Kalau kalau aturannya jelas, setidaknya kita masih kesel karena ini harusnya aturannya begini. Kita tahu idealnya seperti apa. Walaupun kita belum bisa sampai ke titik ideal itu, kita tahu idealnya kayak apa. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu idealnya kayak apa, so how come kita bisa tahu cara untuk sampai ke situ? Nah, terus pertanyaan simpelnya gini, Indonesia salah satu negara dengan penganut muslim paling banyak, kenapa kita kayak gini? Nah, bagus. Karena kita lagi kayak Nggak jadi main bola. ringan. Pertanyaan Raymond, Itu ringan. ringan. Pertanyaan Raymond, Daripada lebih jadi bagus lagi. mana? Peraturan yang berubah-ubah atau penegak aturan yang berubah-ubah? Oke. Kita bisa sederhanain karena yang nonton Raymond 70% adalah cowok dan cowok suka bola. Sekarang gue mau nanya, lebih parah mana tuh? Ya kan ya? Oh. Satu, gawang yang berubah-ubah Ya. atau wasit yang berubah-ubah? Ya wasit dong. Enggak. Lebih Wasit parah kan- gawang yang Enggak, berubah-berubah. lebih penting mana yang berubah kan? Iya. Gimana yang berubah kan? Iya, wasit, benar. wasit. Iya, Karena iya. aturannya tetap kan? Iya, Nah, wasitnya ganti. Gawangnya berubah gimana ceritanya? sekarang Raymond nanya sekarang, Indonesia, negeri muslim terbesar, tapi mistis, tapi banyak maling, tapi kita sholat, sendal kita hilang, gue 7 kali hilang, lu pernah hilang kan? Setiap upload video ini minimal ratusan komen judul. Nah, Capek gue. hilang kan Lu juga kayak gitu sendal nggak? di Ya, mesin. ya, gila, Gua nggak capek. komen. Gue capek banget anjir. oke, jadi gini, lihat ya, kenapa di Indonesia bisa begitu? Kenapa? Karena gawangnya berubah-ubah dan wasitnya nggak ada. Oh. Kombinasi bro. Kombinasi kita tuh Jadi semua kung fu hustle gitu. nggak ada yang pasti. Coba lihat ya, kita tuh semua nggak ada yang pasti loh. Hah? Hukum nggak pasti, penegak hukum apalagi. Lah itu masalahnya. Iya, faktor agama bukan? Nggak. Yakin? Yakin. Yakin. 100%, 100%. Karena gini ya, kalau kita lihat ya, ternyata aku baru searching negara paling korup di dunia kalau nggak salah Somalia. Somalia, lalu kemudian negara-negara Afrika, third country, itu kan ya. Termasuk kemudian beberapa negara-negara yang dia itu penganut agamanya kuat juga, tapi bermasalah juga. Contoh ya, Filipina. Filipina juga Parah penegakan hukumnya bermasalah juga, dan they not even dominasinya adalah Muslim. Berarti kita agak kurang fair ketika mengatribut ini kepada agama Islam. Orang bilang evil has no religion. Ya. Nah berarti evil ini tidak diinspirasi oleh religion. Nah tapi sebaliknya, gue udah tau lu pasti mau nanya apa. Berarti kebaikan juga nggak karena agama dong Ustadz. Iya. Jawabannya betul. Oh? Jawabannya betul. Tapi kebaikan sangat berkaitan erat dengan kebenaran. Karena Ya. begitu orang sudah baik, dia akan cari kebenaran senantiasa. Dan agama itu adalah tentang urusan benar dan gak benar, bukan baik atau gak baik. Karena bisa jadi orang-orang gak beragama itu baik. Itu. Negara yang paling tidak korup di dunia, negara Skandinavia, Denmark, Swedia, Finlandia. Ya, itu. Lah, mereka agamanya apa? Kristen, gitu kan ya, yang kemudian jadi apa namanya, jadi ofisialnya. Tapi apakah mereka beragama? Tidak, gitu kan ya. Mereka Nggak termasuk orang beragama. paling sekuler kan, di atas muka bumi kan ya. Tapi mereka bagus governance-nya. Nah berarti yang dipengaruhi bukan itu. Baik itu tidak terkait dengan agama. Aku bisa jadi orang baik even I'm not a religious person. Benar. So what's the point? Kayak kenapa gua harus kayak Anjay. benar? Oke. Kan baik cukup kan? Ada Kayak ngapain gua temen sama orang benar tapi nggak baik? Tapi ada nggak sih? seringkali baik tidak cukup. Oh ya? Contoh, aku udah kayak Google belum? Karena aku pernah dijahatin Google. Gimana Gua pernah nih jahatin Google? Jadi Google tuh bener tapi nggak baik. Bisa juga baik tapi nggak bener. Contoh ya, Contoh, aku waktu itu Google Map belum bagus nih ceritanya. Ah. Gua ketikkan dari Blora pergi ke Pati, ya kan? Setelah itu dilewatin mana tau nggak? Ya Allah jalannya ya Allah. Itu jalan-jalan yang tidak umum Iya, ya? sampai di satu titik aku berhenti, aku tanya sama petani sebelah pas lagi lewat, Pak, ini jalannya tembusnya kemana Pak? Bisa nggak tembus ke Pati? Bisa dek, tapi eman-eman dek mobilnya. Lah kenapa? Jalannya hancur dan jalannya nggak benar. Lu pernah nggak lu jalan dilewatin jalan apa nggak jelas belokan patah lah, cuma satu jalan lah dan segala macam. Ada nikahan di situ lagi gitu kan ya, kawinan dan segala macam. Nah itu artinya jalannya benar tapi nggak bagus. Jalannya nggak baik, tapi benar. Itu jalannya benar. Tapi ada juga sebaliknya. Jalannya bagus, baik,
tapi nggak bener. Itu sama kayak lu pengen pergi ke Surabaya tapi lu naik tol pergi ke Bandung. Paham maksudnya? Itu jalannya baik, enak, tapi nggak benar. Ya. Nah maka benar itu sangat berteman dengan kebaikan. Iya, gue nggak ngerti tahu kadang-kadang analoginya tuh Iya muncul dari loh. mana gitu loh. Ya gua kan sering tersesat. Iya, Sebelumnya itu tersesat. definisi orang baik tapi nggak benar. Iya. Berarti agama tuh soal kebenaran, taraf berpikir soal kebaikan. Iya, jadi gini, aku punya analogi yang lain. Semua ibu-ibu itu pengen anaknya baik, Yes. tapi nggak semua ibu-ibu tahu yang mana yang benar. Itu benar. Iya kan? Iya. Ada temanku mau pakai kerudung, ibunya ribut. Janganlah, nanti kamu nggak bisa diterima kerja loh. Benar nggak pakai kerudung? Benar. Tapi ibunya kenapa nggak boleh? Karena ibunya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi ibunya pasti pengen kebaikan pada anaknya. Iya. Masih. Nggak ada ibu-ibu yang pengen anaknya nggak baik. Walaupun ibu-ibu banyak yang nggak benar. Mama mana? Mama Iya, mama mana ya? Kenapa nggak di sini ya? ngantuk. Tapi gue penasaran sih, gue pengen. Bunda AI baik atau benar? Hati-hati dengan jawabanmu. Jawabannya tepat adalah tidak menjawab. Iya benar. Kadang-kadang kalau ada pilihan A dan B kita Tapi menurut escape. gua Bunda AI baik. Nah, kenapa? Karena dia bisa jadi kebenaran di ChatGPT. Padahal ChatGPT nggak benar. Jadi kalau ada dua pilihan kita nggak selalu harus pilih duanya. Iya sih. Escape dong. Iya, gitu kan iya, ya. Kadang-kadang contoh ya kita cuma terpaku pada dua. Yang mana nih yang salah nih? Apakah kemudian penganut Islamnya atau Islamnya yang salah gitu kan ya? Atau tadi antara kemudian aturannya yang kemudian berubah-ubah atau kemudian penegaknya yang berubah-ubah. Kenapa kita tidak pilih escape aja? Dua-duanya yang salah. Dua-duanya salah. Nah, dalam pandanganku Islam itu pasti benar. Problemnya adalah kita yang tidak memahami itu. Kita yang tidak bisa comprehend itu. Nah, ketika kita nggak bisa comprehend itu, maka Islam tuh jadi kayak tadi yang kita bahas di episode sebelumnya, jadi kayak rumah ada fondasinya tapi nggak ada pelindungnya. Jadi dia nggak menyala gitu maksudnya. Oh gini, gua tahu. Apa? Gua pernah ngasih kamera bagus sama seseorang. Salahnya aku nggak pernah untuk ngajarin dia. Tahu nggak gue temuin tuh kamera di mana? Setelah pas aku main ke tempat dia, ganjel pintu. Serius? Gue tadi mau dia jawab nggak kamar tahu mandi. ini bagusnya apa. Dia nggak ngerti ini kerennya apa. Jadi cuma dibuat untuk ganjel pintu. Maksimal cuma dipakai untuk pajangan. Buset. Sekarang sejauh mana Islam kita pelajari? Iya, aduh merinding gue. Iya, Sehingga kita bener-bener. jadiin Islam cuma untuk faking. Kita cuma jadiin untuk mistis. Kenapa gue jodohnya nggak ini ya? Jodohnya nggak datang-datang. Lu kurang sholat tahajud. Guys, gue kenapa harus pendekatan mistis sih? Itu kan ya. Iya. Kenapa dompet gue hilang? Lu kurang sedekah. Ya kan? Nah jadi agama cuma dipakai di level itu, ganjel pintu. Padahal agama itu dia belum pelajari kerennya seperti apa. Bener. Jadi hanya orang-orang yang punya pengetahuan yang bisa appreciate tentang sesuatu yang mahal. Bener. Lu Oke, tau nggak? Gue beli baklava. Baklava Aku itu. penasaran lagi baklava gara-gara Avengers. Ikut dong. Avengers. Lah ada satu scene Oh iya, emang? yang abis perang si Iron Man dan teman-teman makan baklava. Iya. Oh iya. Iya, ada Baklava. satu yang- baklava kok, iya. Baklava itu ada berbagai macam level. Ada level yang paling rendah yang harganya cuma sekitar 20.000 per piece. Tapi gue bisa nunjukin lo yang satu piece sampai 75.000. Bahkan 120.000. Itu enak banget. Beda banget. Aku beliin untuk mertuaku. Satu kotak kecil ini segini doang nih. Cuma sekitar setengah kilo. Itu tau gak berapa? 950.000. Ini kayak konsep kopi 80.000 gak sih? Iya, cocok sama Cold Blue sama Cimehong nih. Dan aku beliin, aku kirimin. Tau nggak? Enak nggak Pak? Enak nggak Bu? Manis doang. Iya lagi. Ibu nggak makan. Iya bener. Aku pernah kayak gitu soalnya beli mahal-mahal terus cuman kayak oke. Sesuatu itu hanya bisa diapresiasi kalau orang yang kita kasih itu ngerti nilainya itu. Ya balik lagi, kita harus tugasnya bikin orang ngerti. Gimana cara buat orang ngerti? Naikin tingkat berpikir. Kayak bocil gue cicipin kopi gue bikinnya susah-susah. Ini gagal, bikin lagi coba. Ini kayaknya takaran airnya ada yang kurang. Ini kayaknya gramasi ininya ada yang kurang. Ini kayaknya greennya kurang. Ujungnya, nah ini enak banget nih. Nah kamu cobain. Bocah gue yang umur 6 tahun. Iya. Nggak enak gitu. Nyebelin banget kan. Juga ya.
Jadi Dia kayak kuncinya kopi. adalah apresiasi terhadap Islam. Orang hanya baru bisa apresiasi dengan Islam kalau dia punya poin tertentu. Yang menarik, aku pernah ketika aku ketemu Mas Jaya Setiabudi pertama kali, aku nanya kenapa kamu masuk Islam? Dia mualaf. Jawabannya memang betul. Dia kan UMKM ya. Dia kan tugasnya bikin sistem kepada bisnis ya. Dia bilang gini, Islam itu terlalu detail. Jadi nggak mungkin yang bikin main-main. Aku bilang gini, itu kalau tempat yang lain itu dikatakan kenapa orang nggak mau masuk Islam? Iya. Islam terlalu susah. Kebanyakan Aturan. Bagi dia ini justru yang buat bukan main-main. Berarti ada sesuatu poin yang dia lihat yang kita nggak lihat. Kita sebagai orang yang pemalas gitu kan ya, nggak lihat itu. Itu kayak kita masuk sekolah atau masuk sekolah kan ada yang bilang Iya. nggak mau sekolahnya kebanyakan aturan. Tapi Iya. bagi orang tua justru gue masukin anak gue ke sini kayak lebih safe gitu nggak sih? Betul. Standpointnya apa? Oh, gitu. Nah, Islam hanya bisa diapresiasi oleh orang-orang pintar. Privilege orang berakal itu privilege beragama. Berarti kita lumayan PR banyak di Indonesia ya. Kenapa kita nggak pernah bahasan sederhana sih? Kenapa kita nggak bisa? Tahu. Kenapa kita nggak bisa tone Ini down? channel kenapa nggak ada yang ringan ya di channel ini? Iya, gue udah selobet-lobetnya aja pertanyaan gue udah. Udah mulai dalam. Gue sebenarnya penasaran, gue pengen bikin survei sama yang nonton. Soalnya at the very least ya, kalau dulu gue podcast yang berat itu gue jedain. Iya. Oh, ditontonnya kayak ntar dulu lanjut lagi gitu. Iya, kayak misalnya 1 minggu, abis itu nanti 2 minggu lagi, abis itu apa gitu. Jadi kayak ada pacingnya gitu. Storytelling. Ini kan baru pertama kali gue upload tiap hari. Tiap nih. hari, betul. Awalnya gue udah mikir nih strategi, oke nih, netral, berat, ringan. Awalnya mau Feren yang join, biar kayak Dia belum apa udah berat tuh kayaknya. iya udah berat gitu loh. Terus kan Hidupnya sendiri aja udah berat. gue lihat kan di podcastnya Smart People kan ada kayak ajak Vio, Ya, ada siapa, itu kan lucu-lucu, seru-seru. Lah ini kayak mau kita harus berat-berat terus. Gue pengen tanya audiens sih di sini, kalian ngerasa terlalu berat gak? Nah itu. Tapi aku Kalian ngerasa yakin terlalu berat audiens gak? lu pintar. Hmm. Kalau gue benar, like komen gue. Nah, Oh, berarti Ustadz bilang ini nggak berat. Ya, Kalau menurut lo kayaknya ini berat deh gitu ya. kayaknya ini berat deh. Feren aja yang komen ini berat. Feren, berat gak Fer? Komen apa asyadu? Aku yang ngomong ya. Next few episode, Feren, tolong kedatanganmu ditunggu ya. Iya. Kita masih belum berdebat soal sesuatu yang lebih panas lagi nih. Iya. Agamamu, Pertanyaannya agamaku. Agamamu, agamaku. Ah. Itu. Gue mikir gini, gue jelasin dari mana ya? Ini kita udah buka-bukaan loh. Gue sampai nge-challenge agama gue sendiri. Dari beberapa episode sebelumnya gue challenge. Gila, sekarang dia udah bisa bilang agama gue sendiri. Astaga. Bikin agama baru dia. Udah sholat bro. Oh, udah sholat ya. Sholat bro. Udah proud. Kita belum bahas loh agamamu, agamaku. Dengan konteks tetap inklusivitas, Iya. tetap saling mengerti. Enggak, kita bukan berkompetisi, bukan apa sih, Betul. tapi Kita komplementer kita. komplementer walaupun ujung-ujungnya syadu gitu. Moderasi beragama lah segala Tapi gue yakin, aku lihat viewer di viewer Raymond itu, kalau aku ya setidaknya ya, aku nggak akan bahas beberapa yang lu bahas, karena bagiku itu terlalu berat. Iya. Terlalu berat buat audiens ini. Karena terlalu berat. Audiensku. Heeh. Tapi ketika aku bahas, aku sederhanakan. Maka jadi contoh gini ya, menurutku ya, ada beberapa orang yang sebenarnya aku nggak usah masuk sana, aku tinggal rekomendasi. Kamu dengerin Raymond deh, kayaknya kamu bisa lebih sederhana dengerin dia, ya kan? Kalau misalnya kayak Tekotok misalnya, aku bilang, oh untuk urusan misu-misu orang ngerti, lu dengerin dia deh. Mungkin dia lebih ngerti daripada, karena dia misu-misu aja orang bisa ngerti gitu maksudnya. Kalau aku jelasin mungkin lebih sulit misalnya. Nah, menurutku lu bisa jelasin sesuatu dan orang ngerti. Dan lu whistleblower lu sekarang. Iya kan? Bentar lagi dapat karena tawaran. yang lain sudah jadi staff sus. Iya bentar lagi. Ini belum cerita-cerita terus gue lupa ya. Apa? Ceritanya tuh gimana sih nanti? Ya nantilah buat beberapa episode selanjutnya. Ini udah di timer lagi. Staff sus. Staff sus. Ya nanti kita bahas lagi lah, banyak kita Lama terlalu. Iya, 30 masih hari. banyak, Santai-santai iya. dulu. Ini Udah mau buka puasa nih. Oh iya, udah mau buka puasa. Jam 5 lu buka Coba, puasa di dan mana? Bukan kan tadi takut bahas berat di channel sendiri ya. Gue di sini takut ngomong ngasal, tau nggak? Ini kan orang apa sih yang komen gitu? Siapa sih itu berisik doang? Itu pasti ada tuh. Ada pasti yang komen kayak gitu. Di channel mulia ini ada orang bodoh satu nyempil gitu. Ya dia bilang tanpa ini juga nggak apa-apa kan. Mending
tadi yang buat ganjelan pintu jangan kamera tuh, orang aja tuh disuruh ganjelan Iya. pintu tuh. Kan nggak apa-apa, seru. Kita butuh diversifikasi. Iya. Dulu kalau Gila gua itu bahasa keren dari badut. Gila itu bahasa keren dari badut, kita butuh badut. Dia bukan diversion. Iya. pengalih. Tapi anggap ini checkpoint lah. Ini kan Iya. Menarik. sebenarnya checkpoint kita tuh mau dibikin mingguan. Tapi kan ini 5 hari. Habis itu gue pengen dengerin feedbacknya semuanya. Oke. Habis itu 5 hari gitu. Karena walaupun gitu kan gue pebisnis ya. Iya. Gue ngelakuin ada KPI. Iya, tentu. KPI gue Berarti udah ada kita perhitungan ya? tentukan di episode pertama. Siapapun yang menonton program ini dari awal sampai akhir, IQ, EQ, SQ-nya harus naik. Jadi kayak menantang gitu loh. Harus nggak bisa kayak cuma hahi doang. Soalnya itu udah ada di channel lain gitu. Gini, Feren ya, dia bilang kan dia kan khawatir nih, ya kan, karena nggak bisa ngimbangi atau apa nih. Dia di sini nih misalnya contoh ya, kita ajak ngobrol ya. Aku yakin 10 hari kemudian dia udah pinter. Maksud Anda dia bodoh. Enggak kan dia nggak ngerti kan? Nah. Masa 10 hari kemudian aku yakin dia suruh jelasin bisa. Bisa dibawa di hadapan jemaat nanti. Yakin lah coba deh. Udah pintar tapi bukan udah login kan? Enggak, kalau bagiku login itu bonus aja. Bonus aja. Bonus disebut mulu. Iya, baru bukan gua. Oh iya sih. Kan dia bosnya, tanggung Gini, jawab Feren gini. tuh ada pada Raymond, bukan ada Felix. Gini, nggak usah mikir login, informasi lu download dulu, kita escape bareng. Nah, Ngerti gak sih? Udah 3 show setelah, tuh. Gila. setelah download Login tuh dong. escape cancel dong. Ya udah, cukup. Ini udah Oke. di timelinein lagi buat teman-teman. Terima kasih kalau misalnya ini cukup entertaining dan menantang pikiran. Dan ini apa sih? Ini berarti menemani berbuka puasa. Berbuka puasa. Namanya berbuka Ngabuburit. puasa, Iya. ngabuburit. Jadi Bukalah dengan yang berat. dengan yang berat. Nanti kan ada yang manis, ya anggap ini yang beratnya gitu loh. Dan coba lah ya, coba kalau mau dicoba, lu bilang tadi 5 hari kan? 5 hari ini episode 5 gak? Nah, caranya gini. Setelah 5 hari lu nonton, kita nih ngobrol berdua, lu tonton lagi episode pertama. Lihat betapa banyak persepsi yang akan berubah. Itu bener. Coba deh. Ini tuh kayak film-film yang Mind F. Ya. Mind F yang kayak Inception, Betul. Shutter Island dan teman-temannya. Lu nonton 2 kali artinya beda, nonton 3 kali artinya beda, nonton 4 kali artinya beda. Betul. Artinya Serius. tuh lu udah mulai berkembang. 5 hari aja coba. Iya. Aku yakin. Boleh, ini teman-teman yang udah nonton di pertama kali gue podcast sama Ustadz Felix atau kedua kalinya, setelah ini semua kalian nonton ulang pasti harusnya perspektifnya beda. Ya. Karena gue lumayan yakin dan gue lumayan inget, ada beberapa statement jebakan menurut gue yang itu multitafsir. Ya. Dan kalau pikirannya terbuka baru bisa ngerti multitafsirnya. Itu sama kayak gue di Twitter, gue pernah bilang, gue pernah nge-tweet, gue mau coba nge-komen satir gitu. Cuma untuk ngeliat orang bener-bener ngerti atau enggak. Banyak yang nggak ngerti, tapi setelah dijelasin pas mereka lihat komen itu lagi pasti perspektifnya Mengerti beda. lagi akhirnya. Mengerti lagi. That's it. Film-film kayak gitu tuh film favorit gue. Cuman podcast tapi udah menyimpan banyak Oh iya, Easter egg. Easter egg ya. Easter egg, bener. Dinonton ulang artinya beda. Nah, ya udah. Sekian terima kasih sebelum otaknya ngebul. Oke, dadah. Bye bye.